Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Iqbal Adillah, kemudian ada teman saya Yoga Firmanto dan Zulfikar Ali Rafsanjani, dan terakhir ada Muhammad Syauqi Al-Haqi akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sifat bahasa bebas konteks. Yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Sifat-sifat tertutup bahasa bebas konteks atau CFL. Terdapat 4 sifat tertutup dalam bahasa bebas konteks. Yang pertama yaitu gabungan 2 CFL merupakan CFL juga. Yang kedua ada penyambungan 2 CFL merupakan CFL juga. Yang ketiga ada closure clean dari CFL adalah CFL juga. Yang terakhir ada bahasa bebas konteks tertutup terhadap substitusi. Yang pertama yaitu gabungan 2 CFL merupakan CFL juga. Jika diketahui dua buah CFG, G1 sama dengan N1, T1, S1, P1, dan G2, N2, T2, S2, P2 yang menghasilkan bahasa L1 dan L2, maka CFG L1 linear L2 dapat dibentuk dengan cara yang pertama menggabungkan kedua himpunan dan mendapatkan satu simbol variabel baru S. Yang kedua, menggabungkan kedua himpunan simbol terminal. Yang ketiga, menggabungkan kedua himpunan aturan produksi dan mendapatkan satu aturan produksi baru S menurunkan S1 atau S2 yang digunakan untuk memilih salah satu simbol awal S1 atau S2 dari simbol awal baru S. Kemudian menghasilkan G3 yaitu N1 linear N2 linear S, T1 linear T2, S, P1 linear P2, linear S menurunkan S1 atau S2. Kemudian ada penyambungan 2 CFL merupakan CFL juga. Penyambungan 2 CFL merupakan CFL juga jika diketahui dua buah CFG yaitu G1 sama dengan N1, T1, S1, dan P1. Ini ada G2, N2 dengan N2, T2, S2, P2 yang menghasilkan bahasa L1 dan L2. Maka bahasa L1 dan L2 dapat dibentuk oleh yaitu G4 sama dengan N1 linear N2, linear S, T1 linear T2, S, P1 linear P2, linear S menurunkan S1, S2. Yang ketiga yaitu ada clean closure. Dari CFL adalah CFL juga. Close to clean atau clean closure dari tata bahasa G sama dengan N, T, S1, P adalah G5 dengan N linear S, T, S, P linear S menurunkan S1, S atau epsilon. Contohnya, GL1 sama dengan SAB, AB, S, B, P. Dengan P-nya sendiri yaitu S menurunkan AB atau epsilon, kemudian A menurunkan AB atau AB34, B menurunkan SB, kemudian ada L2 dengan S, AB, AB, SP dengan P, S-nya menurunkan AAB, A-nya menurunkan BB atau epsilon, B-nya menurunkan AA. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada saudara Iqbal. Ini kita masuk pada sifat tertutup yang terakhir, yaitu bahasa bebas konteks ini tertutup terhadap substitusi. Oke, contohnya didefinisikan tata bahasa G dengan aturan produksi S, lalu memproduksi A, S, B, S, B, S, A, S, dan lambda. Jika F adalah substitusi FA sama dengan LA dan FB sama dengan LB, maka FL adalah bahasa yang dihasilkan oleh tata bahasa dengan aturan produksi sebagai berikut. S menghasilkan SA, SSB, S, dan SB, SSA, S, dan lambda. Lalu SA ini memproduksi 0, SA1, dan 01, sedangkan SB memproduksi O, SB, maaf, 0, SB, 0, 2, SB, 2, dan lambda. Next. Oke, ini ada substitusi. Didefinisikan tata bahasa G dengan aturan produksi S menghasilkan A, S, B, S, B, S, A, S, dan epsilon. Jika F adalah substitusi, maka FA sama dengan LA dan FB sama dengan LB. Maka FL adalah bahasa yang dihasilkan oleh tata bahasa dengan aturan produksi. S menghasilkan atau memproduksi SA, SS, BS, lalu SB, SS, AS, dan epsilon. Sedangkan SA memproduksi 0, SA1, 01,
dan SB memproduksi 0, SB 0, 2, SB 2, dan epsilon. Next. Oke, jadi ada sifat negatif dari bahasa bebas konteks ini. Nah, bahasa bebas konteks tidak tertutup pada komplement, yaitu L1, dan ini irisan, jadi L1 diiriskan dengan L2. Next. Oke, ini yang tadi irisan, jadi L1 ini elemen A pangkat N, B pangkat N, C pangkat M, lalu L2 A pangkat N, B pangkat M, C pangkat M, lalu CFL-nya yaitu S memproduksi AC, A memproduksi A kecil, A, B, dan lambda, lalu C memproduksi C, C kecil, dan lambda. Untuk CFL dari L2-nya, S memproduksi AB, A memproduksi A kecil, A besar, dan lambda, B besar memproduksi B kecil, B besar, C kecil, dan lambda. Dan irisannya adalah L1 diiriskan dengan L2, maka AN, A pangkat N, B pangkat N, dan C pangkat N. Dan terbukti bukan bahasa bebas konteks. Next. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudara Yoga. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya sifat negatif dari bahasa bebas konteks. Ada komplement dengan hukum De Morgan, yaitu L1 irisan L2 sama dengan 1 union L2. Dengan irisan atau intersection dari 2 CFG belum tentu CFG, maka komplement dari 2 CFG juga belum tentu CFG. Next. Oke, selanjutnya tata bahasa bebas konteks dan bahasa pemrograman. Tata bahasa bebas konteks digunakan untuk mendefinisikan sintaks bahasa pemrograman menggunakan notasi BNF, yaitu back as null form. Kemudian dengan variabel atau non-terminal dilambangkan dengan buka string, tutup string, kemudian terminal dilambangkan dengan tanpa tanda, kemudian garis menuju diganti dengan sama titik dua sama dengan contoh statement if dan else, yaitu if statement titik dua sama dengan if. Next. Kemudian untuk pumping lemma pada CFL dengan definisinya adalah misal L menjadi CFL, maka terdapat P konstan yang hanya bergantung pada bahasa L, sehingga ada string S dengan elemen L dan dengan S lebih besar dari P, di mana S sama dengan U, V, X, Y, Z, dengan kondisi V, X, Y kurang dari P dengan V, Y lebih dari 0, untuk semua is lebih besar dari 0, U, V pangkat I, X, Y pangkat I, dan Z dengan semua elemen dari L. Oke, next. Untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya, itu Muhammad Lutfi Arif Rafsanjani. Waktu dan tempat. Selanjutnya, contoh pumping lemma pada CFL, yaitu buktikan bahwa pernyataan di bawah bukan termasuk CFL. Untuk L-nya, yaitu WW, sedemikian hingga W elemen dari AP star, lalu S-nya A pangkat P, B pangkat P, A pangkat P, B pangkat P. Misal, P-nya itu 5, maka S-nya A pangkat 5, B pangkat 5, A pangkat 5, B pangkat 5. Lalu kita buat dengan elemen A5, B5, A5, B5, lalu dibagi menjadi U, V, X, Y, Z. Lanjut. Lalu UV pangkat I, XY pangkat IZ, jika I sama dengan 0, maka UV pangkat 0, XY pangkat 0, Z. Nah, karena V pangkat 0 dan Y pangkat 0 sama dengan 1, maka dianggap hilang pada susunannya tadi, sehingga menjadi A pangkat 5, B pangkat 3, A pangkat 5, B pangkat 5, sehingga bukan elemen dari L, maka bukan merupakan CFL. Selanjutnya kita mencoba contoh tadi pada aplikasi JFAB. Pada ini tahap ini kita pilih yang konteks free pumping lemma. Lanjut. Kemudian kita memilih lemma yang kita gunakan tadi merupakan yang
baris kedua dari atas. Lanjut. Lalu kita mengisikan tadi pamping 5-nya 5. Lalu kita menyesuaikan saja dari yang tadi UV XYZ-nya. Z-nya otomatis. Kemudian kita mendapatkan hasil seperti yang ada di bawah. Saya rasa sekian dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.